Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudin Manisa Fitri dengan NIM 246502111 dari kelas E. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang telah diajarkan, yaitu tentang tipe data, variabel, seleksi atau percabangan, dan perulangan atau looping. Yang pertama yaitu tipe data. Tipe data adalah jenis nilai yang bisa disimpan dalam variabel di dalam program. Misalnya kalau kita ingin menyimpan angka, maka kita harus menggunakan tipe data numerik. Kalau ingin menyimpan teks, maka menggunakan tipe teks atau string. Beberapa tipe data yang sering digunakan dalam pemrograman yaitu yang pertama integer, yaitu untuk bilangan bulat baik negatif maupun positif. Contohnya seperti negatif 5, 10, atau 100. Lalu ada float, yaitu untuk menyimpan bilangan pecahan desimal dengan presisi tertentu. Lalu ada double, yaitu untuk menyimpan bilangan pecahan dengan presisi yang lebih tinggi. Lalu ada string, untuk menyimpan teks seperti nama, alamat, atau kalimat. Lalu ada boolean, untuk menyimpan nilai logika yaitu true, benar, atau false, salah. Materi selanjutnya ada variabel. Variabel adalah wadah untuk menyimpan data dalam program. Ibaratnya seperti kotak penyimpanan yang kita beri nama dan kita bisa isi dengan nilai tertentu. Setiap variabel memiliki nama variabel supaya kita bisa panggil kapan saja. Lalu ada tipe data supaya program tahu isi kotaknya ini berupa angka, teks, atau lainnya. Contoh konsepnya, kalau kita ingin menyimpan umur, kita bisa membuat variabel bernama umur, isinya adalah angka. Variabel ini bisa kita baca, ubah, dan gunakan dalam operasi lain. Lalu materi selanjutnya ada seleksi atau percabangan. Seleksi atau percabangan adalah bagian dari logika program yang digunakan saat kita ingin membuat keputusan otomatis berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya, kita ingin mengecek apakah nilai seseorang lebih besar dari 60. Kalau iya, maka kita nyatakan dia lulus. Kalau tidak, berarti tidak lulus. Nah, dalam dunia pemrograman, bentuk seleksi yang paling sering digunakan ada 3, yaitu if-then. If-then adalah bentuk seleksi satu arah. Artinya, program hanya akan melakukan sesuatu jika kondisi tertentu benar. Kalau tidak, maka tidak terjadi apa-apa. Contohnya seperti jika nilai lebih atau sama dengan 60, maka tampilkan lulus. Selanjutnya, yang kedua ada if, then, else. Ini adalah seleksi dua arah. Kita gunakan kalau ingin memeriksa kondisi dan memberikan dua kemungkinan aksi. Jika kondisi benar, lakukan aksi A. Jika kondisi salah, lakukan aksi B. Lalu ada select case. Ini select case dipakai kalau pilihannya lebih dari 2. Misalnya jika pilihan 1, maka tampilkan menu makanan. Jika pilih 2, tampilkan menu minuman. Jika pilihan 3, keluar dari program. Select case membuat kode jadi lebih rapi dan mudah dibaca dibanding menulis banyak if bertumpuk. Materi selanjutnya ada perulangan atau looping. Perulangan adalah struktur program yang digunakan untuk mengulang baris perintah secara otomatis selama kondisi tertentu terpenuhi.
Ini sangat berguna karena kita tidak perlu menulis perintah yang sama berulang kali. Kita cukup tulis satu kali, lalu biarkan program mengulang sesuai kebutuhan. Dalam pemrograman, ada 3 bentuk perulangan utama yang sering digunakan, yaitu perulangan dengan jumlah tetap, for loop. Digunakan ketika kita sudah tahu pasti berapa kali proses harus diulang, misalnya ulang sebanyak 10 kali. Lalu perulangan bersyarat di awal, while loop, will loop, while loop. Program akan terus mengulang selama kondisi masih benar, tapi jika di awal kondisinya sudah salah, perulangan tidak terjadi sama sekali. Lalu yang ketiga ada perulangan bersyarat di akhir, the while loop. Sedikit berbeda, perintah akan dijalankan dulu setidaknya 1 kali, baru kondisi dicek. Meskipun kondisinya salah, perulangan tetap dijalankan sekali. Dengan memahami 3 jenis ini, kita bisa memilih untuk perulangan yang paling sesuai untuk menyelesaikan masalah dalam program yang sedang kita buat. Baik, jadi sebagai penutup, saya ingin menyimpulkan kembali poin-poin penting dari materi yang sudah saya bahas tadi. Pertama, kita membahas tipe data yang membantu kita menyimpan nilai sesuai dengan jenisnya, seperti angka bulat, desimal, teks, dan logika. Lalu kita membahas variabel, yaitu tempat untuk menyimpan data di dalam program yang bisa kita beri nama dan ubah nilainya sesuai kebutuhan. Kemudian kita masuk ke seleksi atau percabangan yang memungkinkan program kita bisa membuat keputusan berdasarkan suatu kondisi. Di sini kita mengenal bentuk-bentuk seperti if else, dan select case. Dan terakhir kita bahas perulangan atau looping, yang digunakan untuk mengulang perintah secara otomatis dengan beberapa bentuk utama seperti for, while, dan do while. Semoga penjelasan saya tadi bisa mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.